Ini kalau kita lihat motif kan mens rea kan Jul, dalam ranah hukum tuh ada istilah mens rea kan. Mens rea itu kan psikologi seseorang kan dilihat dari beberapa waktu tuh. Pertama dia residivis, ya kan? Ketika dia jadi residivis itu dia terang-terangan memang membahas Nabi Muhammad pada saat itu yang notabene tidak ada debat lintas agama, kan? Pada waktu itu belum ada debat lintas agama tahun 2007 ya kalau nggak salah ya. 17. 2017. Ditangkap Sementara 2000. Ya. intensnya diskusi lintas agama ini kalau tidak salah tuh tahun 2000-an. Kalau yang ini ya di YouTube 19. 2000 2019. Jadi teman-teman tuh harus tahu. Sebenarnya di Facebook itu gerakan diskusi lintas agama atau di apa namanya di situs-situs kayak Kaskus tuh sudah banyak ya. Cuman saya intens diskusi itu tuh hampir kurang lebih 6 tahunan. Tepatnya tuh di grup WhatsApp. Nah, pada saat itu sebelum COVID ya, sebelum COVID tuh kita mungkin gabut lah ya, nggak ada itu nonton akhirnya debat lintas agama gitu. Lanjut pada waktu itu si Franz Donald ini sudah terkenal menghujat dan dia sudah ditangkoi polisi waktu itu berapa tahun ya Julia dia tangkoi. 2 tahun 10 bulan. Nah, pas 2 tahun 10 bulan itu dia sempat kita undang jadi salah satu narasumber karena dia tuh ngakunya Unitarian dan dia bukan orang Kristen Tritunggal. Dan kita sempat kasih dia tempat untuk bicara tentang agama dia gitu loh. Dan bahkan kita sering undang-undangan gitu kayak halo Pak Budi Asali, selamat malam. Halo. Malam. Ya. Malam Pak Budi. Ya Pak Budi sehat selalu ya. Sebentar ya Cuma Pak. mau kasih penjelasan tentang Franz Donald itu. Oke monggo Pak. Yaitu mantan Advent yang dipecat dari Advent lalu jadi Unitarian. Dan mereka pernah debat dengan saya dalam 9 session. Saya dan Isra, mereka 4, kadang-kadang 4 lawan 1, kadang-kadang 4 lawan 2, kadang-kadang 3 lawan 2. Itu kapan, Pak? 9 kali pertemuan sampai baru mereka menyerah. Itu kapan? Itu dia sama Benny ya? Tapi Benny Rawan. jelas-jelas mereka bukan Kristen ya. Itu Unitarian tuh kan seperti saksi Yehova gitu ya. Jadi percaya Yesus itu ciptaan, bukan Allah, tidak percaya Tritunggal dan sebagainya lah. Enggak, kita enggak ke situ dulu, Pak. Cuman tanggapan Pak Budi Asali atas penangkapan itu, Bapak setuju atau tidak? Ya memang penghujatan lah itulah. Oh, menurut Pak Budi Asali yang dilakukan itu penghujatan Saya ya? melanjutkan lagi bagaimana pendapat saya tentang Franz Donald secara personal. Jadi ketika dulu dia sering di Zoom, kita sering ngobrol ya kan, kita tuh tidak masalah gitu loh, kita tidak ada problem sama sekali. Cuman nggak ngerti ya harus YouTube karena dia kan jarang diskusi tuh ya. Tiba-tiba dia banyak membahas dan menyerang aliran Tritunggal, kemudian tiba-tiba terakhir dia mencoba membahas kembali Nabi Muhammad karena mengomentari pendapat dari botak berkumis yang gak jelas tadi, yang kabur ke luar negeri karena menjadi murtadin gitu. Sebenarnya gini ya menurut aku, kenapa dia gampang keciduk? Pertama lokasi tempat dia berada itu kan Jember ya, dan tahu sendiri kalau Jawa Timur Di itu Bali, orang Islam Muni. itu sangat Dia Bali. ya, Bali tapi kan dekat sama Jember dan Probolinggo. Ya. Yang benar Kan itu maksudnya karena daerah-daerah yang situ kan melaporkan dia itu pengaruhnya itu karena yang melaporkan orang Bali. sih. Orang Bali. Bukan, yang melaporkan dari NU. Oh, pantes. Organisasi besar yang laporin ya iyalah. Nah, satu itu. Yang kedua adalah dia tidak membawa indikator-indikator sebagai konten kreator yang reaction gitu. Kayak full kita tuh kalau reaction itu, kita itu kan memberikan pandangan terhadap narasi seseorang tuh tanpa perlu memberikan kesimpulan. Karena kalau misalnya saya reaction nih Pak Budi, misalnya ada si Pak HTD bilang nih, titik Yesus itu aksesoris misal. Saya cuma boleh mengatakan bahwa gimana ya teman-teman menurut pendapat kalian Pak HTD bilang begini, sementara dia berkata gini-gini, apakah umat Kristen tidak tersakiti? Apakah ini bukan hanya segitu. Kalau yang saya tonton Franz Donald ini menambahkan narasi sehingga seolah-olah mengukuhkan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar fiksi. Sementara kalau kita bicara tentang kaidah memfiksikan seseorang itu harus
bantah beberapa data seperti data saya sudah membahas tadi dalam dana arkeologi tadi dengan salah seorang arkeolog Muslim, dan memang bekerja di lembaga pemerintah juga beliaunya. Beliau memberikan masukan terkait tentang arkeolog itu seperti apa ilmu pengetahuannya, dan itu harus dibantah. Karena kalau dikatakan Nabi Muhammad itu fiksi, maka itu adalah imajinasi seseorang, dan bagaimana mungkin imajinasi itu berjamaah dialami oleh orang di tanah Arab. Apa mungkin orang-orang bersepakat untuk membuat imajinasi seorang tokoh yang dengan narasi cerita yang sama dan tidak bertentangan satu sama sekali, dan itu tidak make sense kalau ada contoh kayak gini ya, Malin Kundang. Tapi Uni aku tambahin ya. Memang aku pernah dengar itu ada narasi-narasi seperti itu ya. Jadi waktu aku masih di sebelah pun sering itu dibahas bahwa oh ya Nabi Muhammad tuh fiksi, itu gara-gara orang Arab iri lihat orang Israel banyak nabi, mereka pengen punya nabi juga, dibuatlah ya sosok itu. Indikatornya kan nggak ada, Jul. Itu kan cuman Jul, Ya, kalau dalam ranah saintifik, dalam ranah ilmiah itu ketika kita menggagalkan satu tesis, kita harus membuat antitesis, dan itu ada indikator-indikatornya. Kalau kita misalkannya menuduh Yesus adalah tokoh fiksi, yang pertama kita bisa membuat sebuah indikator satu, misal ya kan, bahwa informasi dari Bible itu nggak tahu penulisnya, kayak gitu-gitulah. Ada indikator-indikatornya, nggak bisa sembarangan. Maka yang membuat si Frans Donald ini masuk bui adalah ketika dia menambahkan narasi ya, kemudian mengatakan bahwa kata Allah itu Jawa bla bla segala macam. Itu kan dia nggak tunjukin data atau literatur. Kebanyakan konten kreator yang aku sayangkan sekarang itu ketika membahas satu kajian ilmu itu dia nggak tunjukin literatur, itu sayang banget. Dan itu juga tidak backup mereka ketika mereka tersangkut masalah undang-undang ITE gitu. Dan kita kan kalau seandainya kita mau menjadi konten kreator yang berkualitas kan, kalau edukasi publik gitu kan, kita harus kasih literatur. Even itu literatur misalkannya literatur yang tidak dipercaya pun kita kasihkan data komprehensif nih. Oh ini di buku karangan Pak Budi Azali mengatakan bahwa Uniriva ternyata wanita paling manis di TikTok. Itu tetap harus ditampilin. Siapa yang nulis? Pak Budi Azali. Orangnya gimana? Nanti baru dikasih tanggapan. Kalau menurut saya sih Pak Budi Azali ini ngarang gitu. Karena Uniriva ini bukan cuma manis tapi juga pinter. Dia kurang mengatakan bahwa Uniriva pinter. Harusnya ditambahkan Uniriva manis dan pinter. Artinya kan ada kayak gitu gitu. Kita menanggapi. Jadi kalau cuma bilang nyonya 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 tapi nggak ada data kan tuh kayak ya bener-bener tendensius. Apalagi dia pernah jadi subjektivitasnya sendiri, dan dia pernah kena tangkoi polisoi gara-gara memang menghujat Nabi Muhammad. Artinya mensreanya kebaca bahwa memang dia memiliki ya itu tadi provokatif, mempengaruhi penonton, dan juga untuk kepentingan pribadi gitu loh, secara kan AdSense gitu kan. Aku mau nanya Gitu. pendapat Pendeta Budi nih, melihat dinamika dunia diskusi yang bisa dibilang kan Pak Budi ini udah cukup lama lah jadi seorang apologet ya. Menurut Pak Budi ini arahnya kok makin brutal ya, kalau menurut saya ya, karena menurut kami belakangan ini kan bermunculan orang-orang yang siapa tiba-tiba narasi-narasinya itu memang bukan mau diskusi tapi kebencian. Kalau Pak Budi sendiri menilainya gimana? Ya, menurut saya dari kedua belah pihak ya ada orang-orang seperti itu kan, tidak semua tapi kan. Kok bisa gitu Pak Budi? Ya dari Islam kan juga ada kan yang seperti itu, dan dari Kristen juga ada yang seperti itu. Jadinya Jadi sama saja solusinya kalau Pak, saya. kalau gitu menurut Pak Budi ada solusi kah? Menurut Pak Budi Asali nih, kalau aku tuh punya solusi sendiri, Pak. Solusi aku itu adalah tetap mencoba berdiskusi seakademis mungkin dengan bukti Iya, akademisnya itu adalah dengan data, by data gitu ya. iya. Dan memang setiap pertanyaan itu diajukan kepada lawan diskusi dan tidak disimpulkan sendiri. Walaupun misal kalau aku punya tema kayak menunjukkan di Bible ada 2 Kristus misalkannya kan, aku harus ada indikator-indikator dulu dan aku harus diskusikan dengan orang non-muslim. Nah, kalau menurut Pak, aku tetap seperti itu, Pak. Seperti itu, dan dari awal aku sudah bilang ke teman-teman dulu, kalau kalian punya ilmu boleh diskusi sama aku, kalau enggak silakan bertanya aja. Nah, itu indikator-indikator yang aku bukan, itu faktor-faktor, bukan, itu adalah indeks-indeks, bukan, itu adalah alasan-alasan yang aku buat kalau mau diskusi sama aku, supaya tidak ada manusia yang terhina-hina depan aku ketika nggak berilmu sok bicara gitu, Pak, ketampol. Nah, kalau Pak Budi Asali sendiri gimana tuh? Ke depan perdialogan lintas agama nih gimana sistemnya yang harus kita lakukan, Pak, menurut Bapak sebagai pendeta besar di abad ini gitu? Pak makan Ya nggak martabak tahu ya, ya, Pak. orang yang menghujat tuh selalu bisa aja.
Dan saya enggak ngerti kenapa mereka menghujat, karena di Kristen sendiri tidak pernah diajar untuk menghujat. Kami kan diperintahkan untuk memberitakan Injil, bukan menghujat agamanya orang. Tapi kenapa malah justru penghujatnya lebih banyak, Pak? Sophie Kutul, nginjak Al-Quran. Profesor Metatron, si Edwin kayak pas botak, kabur ke luar negeri ngehujat Jerman. Paul Jong, Taifudin Ibrahim. Kalau Sang Banyak itu bukan banget. Kristen, itu orang apa itu? Unitari apa ya? Oh, Sang Tahu? Unitarian ya? Saya Enggak, nggak tahu dia kok, tuh tapi pasti dia bukan nggak Kristen, itu berubah-ubah. nabi palsu tuh. Dia ngaku nabi. Dia kan ngaku nabi Si ke-26 kan? Agatha, Pak, Agatal, Pak. Si Agatha itu Kiamat ortodoks. ngakunya ortodoks. Kiamat itu enggak jelas, tapi condong ke ortodoks. Nggak ngerti, pokoknya kenapa tuh rata-rata penghujat semua gitu loh, Pak. Maksudnya aku memang dituduh sama orang Kristen menghujat. Gara-garanya kan aku mengutip perkataan Pak JJ yang bilang Tritunggal itu seperti kelamin. Aku justru ngajarin ke orang-orang Kristen kalau kalian bicara depan aku tuh pakai data. Karena kalau nggak kalian tuh menghujat. Banyak kawan-kawan kalian yang menjelaskan tuh nggak pakai data. Contoh salah satunya itu. Nah, malah aku yang dituduh menghujat. Padahal kan Bapak tahu aku manis banget kan, Pak. Nggak pernah menghujat. Iya kan, Pak? Bapak kenapa diam pas giliran aku bilang aku nggak pernah menghujat? Saya tanya nih, menurut Aku Pak lihat Budi, kamu Diva gimana? menghujat, kalau orang menghujat kamu lah. Aku nggak menghujat, Pak. Aku cuman memberikan konsekuensi logik. Contohnya gini, Pak. Nabimu pedo. Ah, iya kah? Nabiku pedo. Berarti ada nabi juga, ada juga tokoh nenek moyang Tuhanmu yang pedo ya. Aku tunjukin Ishak nikahin di umur 3 tahun menurut Rashi kan gitu, bukan menghujat. Namanya komparasi, Pak, alias mirroring. Itu mah hak kita sebagai manusia, Pak. Gitu. Ya, menurut Pak Budi gimana? Diperbolehkan nggak seperti itu sebagai seorang pendebat senior nih Pak Budi? Menghujat enggak boleh kalau aku. Iya, cuman kan masuk gini Pak, kategori menghujat itu gimana gitu? Kadang-kadang kan Iya, standar orang tapi di beda-beda. Kristen ini lucu ya, Pak. Kami tuh bingung sebagai umat Islam tahu apa definisi menghujat di Kristen. Contoh, orang Ya Kristen aja memang bilang Tuhannya terkutuk. sebetulnya tuh batasnya tuh di mana aku juga enggak tahu ya. Heeh, Sekarang bingung kan, Pak? kalau orang mengatakan berdasarkan data, tapi tetap menyakitkan hati dari pihak Oh, jadi lawan kalau sakit debatnya, hati gitu menghujat gitu. itu menghujat Aduh, apa enggak gitu loh. makanya bingung. Soalnya gini, Pak. Kan aku misalnya diskusi sama orang Kristen nih. Ada kemarin orang Kristen, Pak, kan? Riva, Tuhan kau sama nggak sama orang Yahudi katanya. Yahudi yang mana penyembah Baal? Aku bilang ya enggak lah. Aku bilang kan kami sama Tuhannya sama Yahudi. Lah emang Tuhanmu emang Tuhannya orang Yahudi. Kami menuhankan orang Yahudi katanya. Ah kalau gitu orang Yahudi ada menuhankan orang Yahudi. Aku bilang kan dasar kau penyembah orang Yahudi. Masa aku dibilang menghujat, Pak? Kan beneran, Pak. Ya makanya Kak, ya kalau berdasarkan data mestinya enggak menghujat pastinya. Nah, begitu juga Pak Pendeta. Kalau saya bilang begini, Pak, Bapak penyembah Tuhan diseret itu sakit hati nggak, Bapak? Apa? Tolong Bapak, bilang Bapak penyembah Tuhan yang diseret gitu misalkannya. Bapak yang penyembah diseret. Tuhan yang mati, Bapak penyembah Tuhan yang mati disiksa gitu tuh menghujat nggak? Enggak. Kan nggak menghujat Jul, nggak menghujat Jul, udah aku Kalau seperti tunggal itu ya enggak Jul. lah. Mm-mm. Kalau misalkannya Bapak menyembah orang Cuma Yahudi, karena menurut aku gini ya, ketidakmengertian dari orang-orang Islam ini terhadap Yesus yang mati terkutuk itu itu seringkali juga sepertinya heeh. kayaknya Mati terkutuk menghujat Pak. gitu loh. Kok Jadi mati mati terkutuk? di Nggak boleh tiang bilang gitu. jemuran dan sebagainya Jangan itu, gitulah, Pak. padahal mereka enggak punya pengertian dalam hal itu sebetulnya. Iya, Pak, jangan bilang Yesus mati terkutuk Kan lah, Pak. Yesus Kayaknya mati nggak enak banget. terkutuk itu karena dia menanggung kutuk yang seharusnya bagi manusia. Iya, Jadi dengan betul. kita percaya kepada dia, kutuk yang ada pada kita itu dicabut dan kita jadi Iya, orang orang yang Islam nih, diberkati. Itu kan aku udah mestinya bilang, gitu kan. Pak, aku udah sering bilang orang Islam. Orang Islam jangan kalian hujat Yesus dengan mengatakan dia mati terkutuk. Karena bagi orang Kristen itu bukan penghujatan. Kalian jangan, biar aja Iya, orang Kristen itu yang bukan ngomong. penghujatan kalau Iya, karena kalau orang Kristen yang bilang itu bukan penghujatan, tapi kalau kita jadi penghujatan. Makanya kalian, ya, gitu hmm, ya kan, Pak? kalau bagi aku Yesus mati terkutuk itu bukan cuma kebenaran, tapi itu apa ya? Bagi aku sesuatu berkat dan sesuatu yang Heeh. Itu sesuatu menunjukkan yang kasih Tuhan mulia kepada kan, aku Pak? gitu.
Bagi mulia Iya, banget kan? Heeh. iya. Tuhan mati terkutuk itu bagi Pak Budi Dasri mulia, bagi kita aja yang emang itu hina dan nista kepada Tuhan, guys. Kita kan beda Hmm, mindset sama Pak Budi, guys. Nggak iya. usah kalian tuh kayak Tuhan Oten mati terkutuk, nggak usah dikasih tahu, mereka juga udah tahu dan mereka bahagia kok dengan itu. Oke. Terus Pak Budi, penghujatan gini Pak, misalnya kalau gini Pak, kalau gini nih Pak ya, kalau gini misalnya kalau aku bilang ini maaf ya Pak ya, kan dalam 2 Samuel pasal 12:8 aku bilang gini, itu Tuhan ngambil istri orang tuh, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Si Edis Mikana bilang aku menghujat. Tuhan ambil seorang. Iya, Tuhannya perjanjian lama Pak, yang 2 Samuel pasal 12 nomor 8 itu. Oh, maksudnya diberikan kepada Iya, Daud itu enggak? bininya si Saul dikasih ke Daud sama Tuhan. Oh, Mm-mm. itu cuma salah penafsiran. Enggak ada, karena enggak pernah terjadi bahwa eh, kan Saul itu enggak cuma punya satu istri dan satu gondek kan. Dan enggak pernah ada data bahwa salah satu dari mereka diambil oleh Daud menjadi istri. Jadi enggak ada itu datanya, enggak ada sama Soalnya sekali. di ini di dalam Nggak kitab itu tergenapi ya. tertulisnya istri-istri gitu loh. Iya, nggak tergenapi kalau gitu. Berarti terjemahnya salah tuh, coy. Salah tuh, Enggak. Jul. Di situ Bentar ya, kan ayatnya istri-istri, bunyinya Pak. persisnya gimana Di sih? situ bunyinya, di sini Aku bunyinya pernah gini loh, bahas Pak. itu kok. Telah Jadi yang kuberikan jelas isi tidak rumah pernah ada Tuhanmu. istrinya Saul yang diambil oleh Daud sebagai istri itu enggak ada. Cuma Wah, jadi berarti kata-kata nggak itu hanya tergenapi. kata-kata yang berdasarkan fakta pada saat itu. Kalau seorang raja mati, maka penggantinya itu mengambil semua istrinya dan haremnya gitu loh. Wah, berarti itu nggak tergenap. Berarti itu ikut salah, Jul. Itu nggak bener. Itu bukan Lagi bukan bukan nubuat kan? bukan nubuat, Pak, tapi bukan kelakuan Tuhan. Maksud aku tuh kayak Bukan waktu itu kan nubuat, tuh itu kata-kata bu, kata-kata gini loh, saja, tapi Pak. Nggak, kata-kata itu maksudnya Bukan. ngapain ditaruh kalau nggak terjadi, Pak? Kan waktu Nah, kanonisasi kata-kata itu boleh. bukannya fakta yang terjadi, tapi kata-kata itu berdasarkan tradisi pada saat itu di mana ya itu kalau seorang raja mati maka raja penggantinya itu mengambil semua istrinya atau Tapi haremnya. tapi di situ Tuhan yang bilang, Pak, telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu gitu. Bentar, ayatnya di mana? Aku lupa Di sih. dalam 2 Samuel pasal 12 Dua. nomor 8 Pak dan 11 Pak. Pak mending gak usah bahas itu berat Pak, dibahas Bapak bahas yang lain aja yuk. Aku lagi seneng nih bahas definisi penghujatan dalam Dua. Pak, tolong dong gereja GPI PDI gitu kasih tahu dong gini loh cara menghujat, ini menghujat ini nggak menghujat. Kita bingung kalau kita ada MUI Pak. Kita kalau seandainya ngomong di luar data-data Islam itu mah penghujat. Tapi kalau kita bingung mau ikutin yang mana gitu. Karena bilang yang mati Bapak. Si Agatha bilang yang mati bukan Bapak. Nah, kita bingung, Pak. Nanti kalau kita diskusi kita Tuh, dituduh Mekana itu menghujat. oneness. Ya, Makanya tapi kan dia kita bilang bingung, Pak. Bapak Mana itu yang kan bener sama antara dengan si Yesus Mika sama sama dengan Roh Agatha. Kudus. Pak, soalnya gini loh, Pak. Jadi Kena, memang Bapak yang mati kalau kalau bagi orang oneness, tapi bagi itu tunggal ya enggak iya, lah. tapi masalahnya kenapa Agatha lebih baik daripada Agatha? Agatha mulutnya kayak sampah, Pak. Kalau si Mikana lumayan lah sedikit walaupun kadang-kadang kayak sampah juga gitu. Tapi lebih baik si Mikana sih daripada Agatha. Kenapa dia kayak Iya, seolah tapi punya Roh kalau Kudus gitu? pengertiannya Padahal dia lebih oneness. lebih bagus Agatha. Agatha masih Tritunggal masih yang kan. Iya, Kalau tapi Bapak Mekana lihat tuh deh, oneness. kebanyakan yang kurang ajar itu yang Tritunggal loh, Pak. Yang Yang si mana? Herdi udah baik. Yang paling banyak nyerang Islam yang kurang ajar penghujat itu Tritunggal. Contoh yang baik-baik itu kayak Samuel Sihaan udah nggak menghujat lagi, Pastor Sarah nggak pernah menghujat, saya Malikil Herdi Herdi. nggak pernah menghujat. Nih, Hah? Herdi lagi. Herdi nggak pernah ngehujat, si Billy nggak pernah ngehujat, si Noni nggak ngehujat, Christian Prince nggak ngehujat, yang Christian Prince ini ya si Chris Lee ya, si Nathan udah berhenti ngehujat. Mereka rata-rata tuh oneness gitu loh. Kenapa yang oneness baik-baik? Kenapa Tritunggal semua pada barbar ya Pak? Ya kayak kiamat ngenyerang semua Tritunggal. Topi kutul Tritunggal, mulutnya kayak sampah banget. Pokoknya rata-rata Tritunggal jahat Pak. Kenapa sih Bapak ajarin dong mereka Pak biar nggak jadi penghujatnya nyata? Aku sendiri Si sama Edis dia dulu nggak menghujat, musuhan Pak. kok. Pak, si Edis dulu nggak pernah menghujat loh, Pak. Edis itu dulu nge-framing aja kita canda-candain. Pak, sejak Ya, dia ya. jadi tertunggal kita menghujat loh sekarang, Pak. Iya, dia dulu Unitarian loh. Mm. Dulu dia cukup kalau pelangak-pelongok Pak dulu kok sama si Yonatan Nandar dia debat, Pak. Gitu-gitu Pak dulu, Pak. Nggak berani menghujat dia. Dia tuh paling bisa disuruh diam kalau ini, Pak. Nggak ada kayak tantrum. Sekarang mana bisa, Pak? Menghujat Nabi Muhammad wajah sekri, Pak. Gitu-gitu, Pak. Sejak jadi tertunggal sih.
Pak Bambang juga. Pak Bambang tuh berusaha nggak ngehujat, tapi ya gimana? Muka aja udah muka penghujatan. Nggak ngerti gitu Pak Budi. Aku bingung. Ada apa gitu? Aku 6 tahun lihat loh. Memang Yang Wanes batasan baik-baik penghujatan atau sekarang enggak gitu itu loh. memang sukar untuk dipersoalkan. Bapak dimusuhin nggak sama mereka Pak? Yang orang Tritunggal yang musuhin Bapak tuh siapa di antaranya? Kiamat, Wah, lalu kiamat berarti emang dakjal, Pak. Semua Kristen dimusuhin sama dia. Emang patut dibasmi dia tuh, Pak. Di Inkuisisi aja dia, Pak. Di Inkuisisi dia potong debat terbalik sama kotak-kotak. aku, dia nggak bisa jawab, lalu dia di luar buka komal sendiri, lalu fitnah aku, katanya Pak, emang dia tukang Pelestorianus. fitnah. Emang dia tukang fitnah. Iya. Orang Katolik Roma aja diganggu-ganggu loh sama dia, Pak. Kesel banget, Pak. Bayangin ya si kiamat itu ya, Pak. Ya, orang Katolik Roma aja nggak suka sama dia. Warnet juga nggak suka sama dia. Rata-rata orang Kristen nggak suka sama dia. Yang suka sama dia itu cuma penghujat doang, Pak. Sama si Superboy itu suka sama dia. Soalnya si Dan Superboy di situ ada arogannya cuannya, tuh, ada duitnya. arogannya tuh luar biasa. Itu anak kayaknya Ya, bukan, soalnya nggak baca tanpa bismillah sih saya dibikinnya. tanya, dia ngomong IQ-nya dia 136. Dan Tapi dia gini, bilang ada sertifikatnya. Eh, Aku udah tanya, siapa yang tanya? iya. Tapi dia bohong, Pak. Pak dulu ya waktu dia debat IQ-nya. sama aku pertama kali. Nggak dia bohong, Pak ya. Ini aku udah Tapi saksi ya. gini, tunggu dulu nih. Aku ngomong dulu dikit sama Pak Budi. Pak, bukankah memang di kekristenan sekarang mereka tuh merasa sombong dan angkuh kalau banyak pendukungnya? Mungkin si kiamat melihat bahwa penonton saya, pendukung saya dari kalangan Kristen lebih banyak daripada seorang Budi Asali gitu, sehingga dia sombong gitu kan? Ya bisa saja, tapi ya dalam debat itu tidak tergantung pendukungnya banyak atau pendukungnya sedikit. Ya, tapi itu membuat dia besar kepala, Pak. Kan biasa gitu, kayak Ya Agatha bisa, dulu. memang bisa. Dulu Agatha minder, Edis masih minder, tapi seiring makin banyak pendukung-pendukungnya makin barbar lah dia. Ya kan ada duit, Jul. Iya, bisa. Mereka harus bersemangat menghujat. Kalau nggak nanti nggak dikirimin duit. Mana sih? Dan soalnya gini ya, dalam setiap komal kalau diperhatikan ya, kalau orang Kristennya berani menyerang Islam, itu pasti Dapat duit ya, penontonnya Pak? jauh lebih banyak daripada, ya toh? Bener, Pasti jauh lebih Pak. banyak penontonnya. Banyak, Pak. Pendeta Ada yang nggak Paus, berani Pak. nyerang Islam, Islam gitu-gitu aja. penontonnya nggak banyak. Iya, Pak. Bener. Jadi Pak Budi Itu Asali, Bapak fakta melihat itu. fenomena itu, apakah ini artinya orang-orang Kristen awam atau penonton-penonton Kristen itu memang suka hujatan? Suka emang. Ya nggak tahu ya, pokoknya nggak ngerti aku gimana. Tapi kan Bapak udah lihat fenomena itu kan, makin nyerang Islam makin disenangi gitu sama yang Iya. nyenangi itu kan nggak mungkin Muslim kan, yang pasti. nyenangi Kalau pasti Kristen. kalau nggak bisa lihat itu ya buta lah. Memang kelihatan nyata itu. Iya. Tapi aku sendiri kan, Pak, diskusi, Makanya Pak, Edis TV tergantung kenapa kok orangnya. penontonnya banyak? Nah, dia serang Islam. Nah, dia apalagi Iya. dia di US kan nggak bisa terjangkau hukum, jadi ya dia serang nggak, dia gampang aja serang, dan maka penonton bisa sampai 20.000. Iya, karena dia menghujat. Jadi orang seneng, Pak. Bahkan banyak yang rela ngasih duit loh, Iya. Pak. Emang orang Kristen ini Iya. kadang-kadang sayang banget. Pendeta kayak Bapak nggak ditonton. Padahal Bapak pendeta terakademis lagi. Mereka nggak ngikutin. Harusnya Edis yang nggak tahu muka. Iya, Mukanya aja memang ya, nyebelin kalau Edis aku ya kan, buka Pak? komal cuma sedikit yang nonton karena aku nggak Karena nyerang Islam. ya karena mereka Bapak nggak. Gini. Tapi memang ini sesuai dengan yang disampaikan banyak pendeta gitu Pak. Orang Kristen tuh bukan butuh edukasi. Orang Kristen nggak butuh dengar firman Tuhan. Orang Kristen tuh butuh hujatan kepada agama Islam. Karena itu Islam. menyenangkan hati mereka Pak. Itu membuat mereka tuh Tapi wah. Nekat yang itu cuma di nyata. TikTok ya. Kalau nggak tahu dalam dunia lain di luar TikTok nggak seperti itu. Tapi gini lah, coba kita hitungan Pak. Pak Budi, Karena Pak banyak Budi penonton kan total. banyak gift gitu loh. Oke, Pak Budi total jemaat Pak Budi berapa? Nyampe nggak 20.000 dari Pak Aduh, Budi cuma Muda? paling 10-15 orang yang yang betul-betul Waduh. datang ya. Waduh. Yang betul-betul datang di gereja Aduh, ya. Kalau Pak. jemaat banyak di luar itu yang ikut YouTube live-nya itu lebih banyak. Tapi yang betul-betul datang itu paling 10-15 orang. Oke, bisa Bisa ya, sebanyak Pak? Edis nggak? Ditotalin dari muda Apa? sampai sekarang. Bisa seperti Edis nggak? Tapi Aduh, Pak, kasihan Bisa. Pak Budi. bukan Pak gitu Budi Jul, lihat tahu lah, nggak? Estras, tunggu, aku mau kasih lihat ya, contoh nih, ya, contoh kita lihat si Elia Miron. Elia Miron tuh gara-gara ikut dunia debat, ikut bahas-bahas Islam, sekarang dia diundang di gereja manapun, gereja rame Pak. Itulah kenapa GSGS Iya, aku sendiri heran. Itu teologinya nggak karu-karuan loh dia tuh.
Makanya Bapak ngehujat Islam biar rame, Pak. Dia nggak karu-karuan teologianya, tapi bisa diundang. Aku nggak ngerti yang undang tuh Dikasih gelar gimana tuh. pendeta, Pak. Di GSJS dikasih gelar pendeta dia. Umurnya masih 20, dia belum ngerti apa-apa. Tempo hari kan aku menyerang dia pakai video waktu dia bahas predestinasi. Lah dia nggak ngerti apa-apa tentang predestinasi, bahas predestinasi. Aku serang dia. Bapak tahu nggak dia kemarin diundang di satu tempat untuk masalah predestinasi. Masalah predestinasi itu dia dijadikan pembicara, Pak. Dan yang jadi penontonnya, pendengarnya itu banyak dari kalangan pendeta sendiri, Pak. Bayangin semua sampai nunduk-nunduk kepala. Saya lihat ini orang geblek atau apa ya? Ada videonya atau? Ada, Pak. Enggak, Ada, tapi kok ada. tahu lah, Nanti Jul. kasih. Pak, Bapak Yesus sudah berkata, Pak Yesus sudah berkata, banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Bapak jemaatnya Iya, sedikit, Bapak iya, yang iya. benar, yang banyak yang salah. Banyak terpanggil sedikit yang dipilih. Ya Edis tuh nggak benar, Pak, karena banyak. Bapak yang baik yang benar, karena banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Yang Iya, sedikit tuh yang benar, Pak. Tenang aja, Pak. Bapak yang masuk surga. aku juga tahu itu. Kalau aku Iya. makin ngajar sesuai dengan Alkitab, makin sedikit yang apa ya, yang nonton baik YouTube-nya ataupun kalau misalnya aku buka Komal tempo hari kan pernah itu sedikit yang nonton paling 20-30 lah. Iya nih, Nah, Pak. tapi Bapak gelarnya, yang Pak. bener lah. nyerang Bapak yang bener Islam itu. itu bisa ribuan. Pak Budi, Bapak Pak yang Budi benar. kawannya nih. Ini Pastor Elia Mironi, GSJS, Pak. Wow, 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 wow. Udah jadi pastor dia, Pak. Aduh, Kenapa? Ini udah, udah jadi aku pastor. gedein dulu. Bentar. Nggak nampak ya. Ini, Pak. Waduh, Pastor Elia Itu Meren. videonya, mana videonya? Nggak, Oh, ini ini toh. aku screenshot. Aku screenshot, Pak. Aku screenshot dari Oke, videonya. oke. Oh. Aduh, Ini Pak. dia. Pak, Terus Bapak dia aja udah bahas predestinasi bertahun-tahun tanpa loh. dia ngerti predestinasi, bagaimana bahasnya? Nino, iya ya Lah, Pak, ngeri menurut banget ya. menurut dia ngerti, Pak. Kan yang bilang nggak ngerti itu kan Pak Budi gitu. Tapi menurut dia dan yang ngundang dia kan ngerti. Betul nggak? Kalau dianggap dia nggak ngerti nggak mungkin diundang dong. Ini dia diundang untuk ngomong predestinasi di tengah orang rame kok. Wah. Banyak itu orang. Bapak nggak apa-apa, Bapak sabar aja, Bapak yang sedikit. Kalau sedikit itu yang benar, Pak. Yang banyak itu nggak benar, karena banyak terpanggil sedikit yang dipilih, Pak. Udah lah, Bapak benar itu. Ya, Pokoknya sedikit-sedikit itu yang benar, iya. yang banyak-banyak itu nggak benar, Aku pokoknya. nggak pernah pusingkan itu kok. Mm-mm. Aku nggak apa ya, aku nggak mau membuat khotbah atau apapun yang disenangi orang tapi yang tidak ada isinya atau tidak benar gitu loh. Pak kurang ajar orang Aku di bawah tetap nih, Pak. buat Pak, khotbah masa si yang Ropel benar, bilang, nggak Pak, peduli orang senang atau nggak senang. Pak, masa si Ropel bilang cemburu karena penontonnya? Pak, Bapak dibilang cemburu. Kalian jangan gitu lah. Pak Budi Asal ini Wah, bukan cari Budi. penonton. Ngadu nggak Pak boleh Budi gitu. Asal ini dari dulu Pak Budi Asal ini nggak pernah cari penonton. Pak Budi Asal itu ikhlas menginjili dia. Nggak pernah dia. Iya. Kalian kok kayak gitu banget, kurang ajar banget ini mulutnya Tapi orang-orang ini nggak- Kristen ini, Pak. Tunggu nih, aku mau nanya Pak Budi, Hmm. Pak, apakah ini nggak berbahaya bagi kekristenan gitu? Artinya kan orang Kristen ini diarahkan untuk menjadi orang yang barbar, Pak. Orang yang suka menghina keyakinan orang lain. Ini kan bahaya untuk hari esok ya. Salah-salah kita bisa ribut Iya, agama dan gara-gara gini. Aku nggak ngerti ya. Sekarang ini kan jadi fenomena yang terbalik. Jadi orang Kristennya belajar Al-Quran dan hadis, lalu orang Islamnya belajar Alkitab. Jadi Enggak, itu Pak, aku enggak. bagi aku Enak aja. sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Aku Aku nggak mah mau belajar sama Pak seperti itu. Budi. Aku belajar sama Enggak, Pak Budi tapi terus. tunggu nih, aku ngomong dulu bentar. Pak Budi lihat nggak Makanya fenomena aku sekarang? aku ya belajar Alkitab, aku nggak belajar Al-Quran atau hadis. Oke, sekarang aku tanya Pak Budi lihat kan sekarang ini kayak banyak teman-teman Kristen tuh kayak komplain terjadi penolakan pendirian gereja. Padahal zaman dulu nggak gitu kan. Makin kesini makin terjadi. Dan ini efek dari umat Muslim yang mulai resah melihat banyak sekali orang-orang yang menghujat keyakinan dia kan. Dan ini kalau diteruskan bisa perang agama kita salah-salah Pak. Nah, Ini apa tanggapan dari kekristenan? Kayak Pak Budi kan pemuka agama, suka nggak suka kan Anda jabatannya pemuka agama Pak. Jadi kalau ini dibiarkan bisa ribut Pak. Masa nggak ada solusi gitu untuk menenangkan ini semua gitu? ya, soalnya dalam Kristen alirannya banyak dan itu seringkali tidak berhubungan satu sama lain. Ya nggak bisa juga diinstruksikan ya. Katolik kan jelas gitu. Katolik dulu pernah ngomong sama saya gini Pak. Ada beberapa romo manggilin saya ya. Dia bilang gini,
kalau kamu temukan ada orang Katolik, ya, dia ngaku dia Katolik dan menghujat keyakinan Islam, tanya nama dia siapa, dari rayon mana, ya, nanti kita yang akan langsung datangi orang tersebut gitu. Nah, jadi di Katolik itu enak gitu. Kalau Oh, ada si yang RK, aneh-aneh, RK aku laporkan si RK sama si Joseph itu, biar nggak dikeluarkan bisa. dari Katolik dia. Mereka nggak menghujat, dianggap udah aku Loh, laporin. RK sama Joseph masa bukan Katolik? Katolik kan? Katolik, Si Katolik. RK Katolik, Pak. RK Katolik, tapi Iya. Joseph yang lucu Si sekarang Joseph, si tunggu Joseph, iya, yang lucu tuh Joseph. Joseph itu dia Katolik, tapi dia sekarang sering diundang jadi pembicara di gereja Protestan. Hah? Mungkin mau pindah bentar lagi. Ada-ada aja ya, lucu. Nah, kalau Katolik kan nggak mungkin suruh dia jadi Ya pembicara itu gitu, nggak mungkin boleh. pendetanya nggak ngerti Katolik itu apa maupun Protestan itu apa. Jadi kalau ngerti ya nggak bakal ngundang Bukan, orang mereka Katolik. ngerti. Cuman karena ini rame, lagi viral, ya udahlah untuk jadi pembicara kan lumayan Pak. Dengan pasang Malah pamflet nyamar-nyamar lagi tuh pembicara pakai gitu. jenggot-jenggot palsu, Pak. Si Joseph mah, Pak. Si Asep, Pak. Muka Asep, Asep. Eh, Ya dia jadi Dulu kesaksian si di RK gereja. itu jadi jemaatnya Suento Liao dari GBI Agrave. Oh pernah Lah ya? saya debat di sana, saya dengan Isra, mereka kan pahamnya Armenian, kami Calvinis. Hmm. Nah debat saya dan Isra sebagai Calvinis dan Stephen Liao dan Andrew Liao sebagai Armenian, dan mereka kami hancur leburkan. Dan si RK itu bilang dia bertobat, tapi bertobat justru masuk ke Katolik. Ya apa bedanya lalu? Ya bedanya Tunggu, Pak Gracias. Budi Asali kependetaannya udah kesalip sama orang-orang Kristen yang di TikTok yang bahas Islam gitu. Jadi Iya, di sini tapi kita bisa melihat Iya, saya nggak tunggu. peduli mau Aku kasih disalib apa mau ini dulu. enggak. Ini Bagi ini. saya pengetahuan itu lebih penting daripada apa itu? nah ini kostum yang kayak gini menjual loh Pak Budi. Pak Budi nggak mau pakai kostum-kostum Arab kadrun begini. Ini siapa? Menjual ini loh. Ini Di gereja itu kesaksian laku Pak keras. Budi. Si Kesaksian di Asep, gereja Pak. Protestan sekarang dia. Lihat nih. Bapak Ibu semuanya, Wih. luar Oh, itu si biasa. Joseph ya? Oh lihat. Di atas Dikirain Si ngundang Asep, Pak. dikirain ngundang badut loh. Taunya pembicara dia. Il dan juga teman-teman yang ada di sini semua, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersaksi dan juga sharing di tengah-tengah Oh, teman-teman komunitas. bersaksi bukan khotbah. Iya, dia belum khotbah Pak, tapi udah diundang jadi Iya, kesaksian cuma dari sharing. gereja satu ke gereja lain, tapi Protestan yang undang dia. Kan lumayan cuan, coy. Aduh. Jadi dia lagi diundang banyak gereja Pak, karena terkenal ya. Berkat terkenal di medsos banyak undangan kasih. Lawak-lawak nggak sih Pak Budi menurut Bapak dulu ya Pak ya, kalau kita diskusi itu betul-betul by data, kita berdiskusi ada moderator. Kalau sekarang Pak Ini enggak ya. Pak. Kalau sekarang Pak mereka Ini yang kalau penting yang di kalau bawah mereka ini menghujat menghujat aja. ini. Mm-mm. Ya, ini Ya yang Pak, di bawah ini menghujat ini. yang mana? Aline Yang mana? Encus bersundal dengan keledai betina birahi Oh melihat jangan kurit jangan. Udah Maria usia Mana 3 kita tahun ban dia. di ban. Di Itu banet tidak itu. pernah ada dalam 1928 itu tidak pernah ada ayat itu. Jul Kalau berisik datanya Jul. sudah ngomong jelas-jelas Jatuh itu si Jul. Jul ngomong berisik. cek itu. Jul itu di ban itu kotor kali itu kayak gitu tuh. Nggak boleh Waduh. tuh. Pak Budi Asali sakit hati sama yang begitu. Kan Pak Budi Asali mah baik. Tapi dia sakit hati loh sama ketikan yang kayak gitu. Kita ngelihat bacaan-bacaan yang ngehujat Islam Kira aja. santai. Weh, tuh kawan-kawan Kristen yang di bawah, Pak Budi Asali sebagai seorang pendeta yang tersalib edis sakit hati loh melihat melihat ketikan yang seperti itu. Soalnya gini, Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali sakit hati, yang Kristen di bawah juga ikut sakit hati nanti. Nah, Itu aku lihat nggak tuh, Pak. sakit hati, Lihat tuh, cuma Pak. cuma Lihat tuh ada ya namanya Nah, bagus. pelangnya. Jangan sakit kan hati. nggak ada Tuh. gunanya, aku blokir aja. Iya, tuh lihat yang Oh. namanya pelangnya tuh. Umat pengembat bocil lagi promosi Islam. Pak. Gara-gara dia duluan rupanya Pak Budi. Suka sedih gue kalau ada pendeta sakit hati itu. Enggak, kalau Muslim nggak duluan Pak. Ini ada yang memulai nih. Dari kenapa lah kalian nih kelakuan kok kayak gini lah. Nah, loh, ya.
Tapi gini ya, gue menarik kalau kita melihat Islam dan Kristen gitu, dan juga orang-orang yang berbicara di dunia nyata dan di dunia medsos gitu. Setinggi-tingginya orang-orang yang berbicara di dunia medsos yang Muslim itu nggak bisa melampaui pendengar dan penyimak umat Muslim yang melihat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat itu nggak terlampaui oleh kita loh. Tapi kalau dalam Kristen gitu ya, kita ambil contoh pendeta siapa ya? Gilbert ya, pendeta Gilbert Lumoindong gitu. Terus siapa lagi yang terkenal itu, Jul? Niko, pilih Mantova. Pilih Mantova, Niko. Yang muda-mudanya siapa? Ya masih muda lah mereka. Melatok, pendeta Melatok Ya, gitu ya. Terus siapa lagi ya? Kalau muda lah, kan aku lah. Nah itu Ya, mereka semua pendeta-pendeta ini Pak Budi Asali yang di dunia nyata itu kesalip oleh Edis semata loh. Anjir keren banget itu Edis, prestasi itu. Tadi udah bahas, Pendeta Marsha. Pak Budi Asali punya murid dari dia muda sampai tua, ditotalin nggak ada apa-apanya dibanding Edis. Iya, dibandingkan Philip Mantova ya sama saja, tidak ada apa-apanya. Tapi ya kebenarannya yang aku pedulikan, aku tidak peduli yang ikut mau sedikit mau banyak. Ya aku ajar yang benar pokoknya. Loh, banyak itu dari mayoritas kalau menurut pendapat Kristen yang di chat itu loh. Pak Budi, semakin banyak semakin benar. Kan gitu Kristen itu. Iya, ya itu Makanya dia salah. melihat dunia. Jadi Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali melihat tadi berapa tadi jemaat Pak Budi Asali 10 sampai 15, Pak Budi yang salah kalau Ya, gitu. sebenarnya belakang orang. Itu Emang kalah yang berarti seneng Pak Budi dari yang salah, kebenaran. Edis yang benar. Karena Edis banyak loh pengikutnya. Semua pendeta mau digabung itu jemaatnya kalah sama Edis seorang itu. Mantap betul. Keren. Ya itulah mereka senang kalau ada hujat atau serang Islam atau apa, mereka senang nonton itu. Jadi makanya yang nonton bisa sampai 20.000 itu. Betul itu Pak Budi. Jadi di sini kita melihat Kristen itu penghiburan imannya datang dari menghujat agama lain, gitu. Kalau misalnya membahas Yesus aja, ya mereka bosan. Udah sering dengar mereka dari masih kecil, sekolah minggu. Mereka butuh sesuatu yang provokatif, yang bisa membuat berdarah-darah gitu. Nah, itu. Jadi sekarang gini ya, kalau bukan cuma apa debat dengan Islam atau pokoknya kalau video tentang debat itu dimasukkan di YouTube, itu penontonnya jauh lebih banyak daripada kalau khotbah biasa. Padahal dalam debat itu yang bisa didapatkan kebenaran itu tidak terlalu banyak dibandingkan khotbah biasa yang aku berikan gitu loh. Ya kan mereka Jemaat Kristennya bosen, nggak mau mereka dengar khotbah biasa. Mereka maunya yang menghujat agama lain gitu loh, Pak Budi. Kalau nggak menghujat Tapi agama aku lain, debat kan tidak pernah menghujat kan. makanya Aku sepi. debat tidak menghujat, tapi tetap mereka senang debat, dan bukan hanya dengan Islam loh. Debat dengan sesama aku kasih- Kristen yang ini aku berbeda kasih. beda aliran begitu ya. Ya nonton banyak. Gini Pak Budi. Pak Budi tahu nggak salah satu ini ya cara menaikkan jumlah jemaat Pak Budi. Pak Budi putar video Kodondi. Sekarang ada beberapa gereja pendetanya tuh sambil khotbah sambil putarin video Kodondi. Lihat ini si Donditan. Terus dia marah-marahin video Kodondi. Itu rame yang jadi jemaatnya Pak. Itu boleh Pak Budi Asali niru tuh. Aku enggak Kita butuh undang jemaat Kodondi deh. rame. Oh iya benar. Bisa Undang gitu juga Kodondi Pak ke Budi. gereja. Coba Pak Budi undang Kodondi ke gereja Pak Budi terus kalian diskusi santai gitu. Mungkin bisa rame Pak. Tapi kan bukan kebaktian. Harus bahas Islam ya, Pak Bisa Budi? diskusi gitu enggak boleh. Kalau dalam acara lain boleh, tapi kalau acara kebaktian enggak boleh. Ya mereka begitu. Bahkan kebaktian itu kan nggak melulu harus khotbah Pak. Ya kalau dalam pandanganku haruslah. Khotbah itu harus ada firman dan Gereja lain juga banyak harus kesaksian juga dimasukin. Nah, kayak tadi si Joseph itu kesaksian waktu hari Minggu kok. bisa dimasukin kesaksian. Hmm. Jadi di gerejaku diizinkan, tapi jarang ada orang, hampir tidak pernah ada orang bersaksi. Ya udah kalau nggak ada yang bersaksi murtadin, mualaf aja Pak. Kodondi disuruh kesaksian kenapa dia mualaf di situ. Nah, kalau nggak gini Pak Budi, kalau misalnya nggak bahas Islam, Pak Budi bahas di persekusi, mental korban gitu Pak Budi. Kita umat Kristen disakiti, tidak adil selalu menimpa kita di negeri yang kita cintai ini. Sungguh menderita dan berbahagialah kita yang menderita gitu. Ya itu laku juga itu. Seneng.
Jadi dua poinnya kalau ingin rame jemaat Pak Budi. Kalau aku lihat dari TikTok ya. Pertama sedih-sedih, mental korban. Kedua hujat-hujat agama orang lain. Nah itu rame itu Pak Budi. Kalau misalnya bahas Yesus mulu, bosan mereka. Tidak membangkitkan semangat keagamaan kalau cuma bahas Yesus, bahas Islam. Gitu Pak Budi. Nah, di sini Pak Budi mulai berpikir dan besok kita lihat Jul, apakah nanti ada perubahan Pak Budi nanti bahas-bahas Islam gitu. Karena kalau lihatlah orang-orang, kita lihat Pak Budi ya, Edis yang bahas Islam sama ada siapa ya waktu itu tuh orang-orang Batak, pendeta Batak itu, dia bahas keselamatan dari Kristus. Yang satu 25K, yang satu 25 biji aja nggak nyampe. Anjir, bayangin itu Pak Budi, betapa apa megahnya jika Islam yang dibahas. Bahas Yesus kalah, nggak ada ininya, nggak ada. Juga tidak pernah belajar Islamologi ya. Harus belajar Kalau supaya rame. di Indonesia itu diajar Islamologi. Kalau aku kan sekolah di US itu enggak ada Islamologi. Oh nggak ada ya, di Indonesia baru ada. Oh ya itu mungkin Nggak salah ada. jurusan. Kalau di Indonesia ada, biasanya ada. Kok bisa beda Pak antara di Indonesia sama di luar Pak? Kok di Indonesia khusus ada Ya, Islam? mungkin karena di Indonesia ini dianggap banyak Muslimnya, tapi kalau di US kan enggak. Jadi ya apa enggak ada. maksudnya gitu? Muslimnya banyak Islamologi kok enggak apa diajar tujuannya? sama sekali. Nggak, tujuannya apa? Untuk mencari kelemahan Islam atau gimana gitu? Di Kenapa nggak bawah. fokus Ya dengan enggak agamanya? tahu, enggak tahu tujuannya apa. Soalnya aku enggak pernah ikut. Gimana? Tahu dari mana aku? Oh, Lu karena Pak Budi ini nggak ngerti gini Pak Budi, Kristen itu kan memang ditakdirkan untuk menderita sepanjang zaman, iya nggak? Iya. Ah iya kan, nah itu jadi tidak bisa orang-orang kita Kristen yang tidak kuat dengan penderitaan ini, mereka ingin mencoba berbahagia gitu. Caranya bagaimana? Ya menghujat agama lain, kayak gitu loh. Gitu. Padahal udah ditakdirkan kok menderita sepanjang zaman kan, berbahagialah mereka yang menderita karena namaku gitu. Tuhannya udah ngomong sendiri kayak begitu. Mereka nggak kuat itu, nggak bisa mereka seperti itu. Akhirnya mereka mencari cara untuk mengkambing hitamkan siapa yang membuat mereka menderita kayak gitu loh. Kebetulan di Indonesia adanya Islam lah yang dipakai gitu. Itulah menarik ya. Emang lagi lucu-lucunya ini agama yang sering hujat Islam ini. Nah, terus ini juga gitu, Pak Budi harus tahu juga, ketika membahas Islam, untuk Kristen itu bukan menghujat, itu adalah pemberitaan kabar baik gitu. Nah, cuman di sini nanti lucunya, kalau kayak gitu konsepnya, artinya kalian menderita karena nama nabi kami, bukan karena nama Tuhan kalian. Itu kan jadinya Pak Budi kontradiksi lah di sini. Kalau masuk penjara karena menghujat itu bukan menderita karena Kristus mestinya. Tapi Pak Budi tahu nggak kemarin si Menderita Walabu karena Rudi, salahnya sendiri. kemarin Rudi Yohanes ngomong gini Pak, anak Batak itu Rudi Simamora tuh senang di penjara karena masuk penjara itu dapat banyak duit. Hitungannya gini, masuk penjara paling lama berapa? 2 tahun misalnya vonis atau 2 tahun setengah lah. Kan jalaninya setengah Pak, udah bisa pembebasan bersyarat. Terus donasi yang masuk itu ratusan juta. Daripada dia kerja di luar sebulan mungkin dapat cuma 6 juta, 7 juta gitu kan. Ya paling jago 10 juta lah. Sedangkan kamu masuk penjara sekali masuk donasi itu ratusan. Bahkan kalau kamu terkenal dan yang galang donasinya jago bisa miliaran Pak. Kalau dibagi jumlah lama kamu di penjara ya, misalnya kamu masuk setahun deh ya, setahun 12 bulan. Kamu dapat donasi 240 juta. Sebulan 20 juta, lebih untung, Pak. Aku masuk penjara 1 bulan dikasih 10 miliar, aku nggak mau kok. Kalau Pak Budi, karena Pak Budi punya duit. Kalau mereka kan gembel-gembel, Pak. Orang-orang Kristen Pak Budi yang masuk dan terkenal dalam berapologetika membahas Islam, mereka itu dari orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin. Nggak ada yang kaya atau yang mapan orang-orang ini. Lihat kita Afrida Magdalena yang cewek itu sekarang udah hilang. Dia kan cerai, miskin. Iya, Edis. Suaminya Edis bukan menjelekkan profesi ya. Suaminya dulu cuman supir angkot. Dia tinggal di Bogor. Edis dulu tambal ban di jalan di Lampung. Iya, miskin-miskin Pak Budi.
Makanya ketika oh ternyata menghujat Islam itu dapat uang banyak, mereka lakukan itu dan masuk penjara adalah sebuah prestasi. Itu. Ya kalau Pak Budi dikasih 10 miliar ya nggak mau dia masuk penjara karena nggak Nggak sebanding kan. mau, satu T nggak mau aku. Iya, tapi kalau ada orang-orang tertentu dikasih 100 juta, 50 juta sebulan, mau nggak? Pasti mau, betul nggak Pak Budi? Kan tergantung level Masuk orangnya penjara, kan. apalagi penjaranya Indonesia tuh gimana rasanya? Ya siapa tahu dengan di penjara kan makin dekat dengan Tuhan kan gitu kan Pak Budi. Siapa tahu. Iya, tapi tetap penjara enak lah. Wah, kayaknya nggak bisa Tapi pikul Paulus salib Aku nih. tidur di rumah mana saja tahu setengah bisa mati bisa tidurnya. mengikuti Aku jejak kan punya Paulus Pak. insomnia kan. Nah Nggak kalau kan di ada. penjara saya tambah nggak bisa tidur lah. Nah, Wah. Pak Budi nggak mau Wah. mikul salib guys. Pak Budi nggak mau mikul salib dia, nggak mau seperti Paulus. Enggak, itu Gimana bukan mau nyalip pikul salib, Edis itu ini? penjara kalau menghujat itu. Nah, kan pikul salib itu menurut mereka Pak. Mereka kan selalu yang masuk penjara itu Iya, selalu bagi mereka, bagi dinarasikan aku enggak sedang kalau memikul salib. menghujat loh ya. Kalau memang menghujat masuk penjara ya bukan pikul salib ya, pikul kesalahan sendiri. Loh, Itu menurut Pak tapi Budi. apa yang Pak Budi bilang itu berkebalikan dengan yang kenyataan. Orang-orang Kristen yang menghujat Islam ke penjara, donasi masuk ke mereka itu banjir. Keluar Bagaikan penjara, banjir masuknya. Pure, keluar pure, penjara pure. dinarasikan Wah, Pak. kenceng banget. Keluar penjara diundang dari satu gereja ke gereja lain untuk bersaksi. Udah banyak contohnya kan. Itu Kosman bentar lagi kalau keluar itu Nah, iya, aku full order. sudah umur 70 lebih lah, aku diundang gereja lain, aku sekarang diundang aja enggak mau kok. Aku cuma pelayanan di gerejaku sendiri, aku enggak pelayanan di luar. Oh gitu ya. Iya sih Pak Budi udah settle sih ada. Iya kalau Iya, inilah sudah. kenapa dalam Islam itu kemiskinan dekat dengan kekufuran Pak Budi. Jadi kalau misalnya Pak Budi udah apa? Udah settle gitu ya perekonomian, ya Pak Budi nggak perlu lagi menghujat agama orang lain kan. Orang udah settle kok. Mantaps, mantaps. Ya, Pak Budi kan nggak Ya, nyari tapi duit. itu bukan urusan settle atau enggak settle ya. Aku punya duit berapapun aku ya enggak mau menghujat. Pak Budi nggak tahu Mana aku tahu tahu yang bagaimana berapa kehidupan Edis di masa lalu dan Agatha di masa lalu. Pak Budi nggak tahu itu. Jadi Pak Budi Ya itu tidak enggak tahu, berhak memang enggak tahu menghakimi. kalau itu. Iya, Ya, enggak tahu. mereka itu kalau ada kata di bawah miskin itulah mereka itu. Hmm. Lah kok Iya, si kita Edis itu kita bisa ambil satu ya pergi Pak ke Budi ya. Amerika gimana? Siapa? Edis itu kok bisa ke Amerika gimana kalau dia miskin? Didanai dong Pak Budi. Oh. Jadi Jadi ada jenjang karirnya dalam kekristenan yang memilih jalur menghujat Islam. Ada jenjang karirnya. Ada donaturnya di sana. Waktu itu Dia Razi dengan Sofia ya Abdul itu memang satu kelompok atau enggak ya? satu kelompok. bukan Jadi satu kelompok Sofiatul, bre. Rekrut itu direkrut ya, namanya. Sofiatul dulu pernah galang donasi Kok untuk kok dia sekolah kok. mau debat sama siapa? Abdul Somad sama siapa? Satunya tak Nah, Tasik siapa? kasih ngaji. Itu menurut tunggu, aku mau nanya nih pendapat Pak Budi. Jadi Sofiatul dia bilang apa? Oh, kalau kamu mau debat, oke ke Amerika. Saya yang bayarin Iya, tiket pesawat sama iya, hotel, iya. kamu kirim visa. Aku 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 sampai tahu bingung, Pak. videonya, aku tahu. Ya, gimana ceritanya mohon visa tanpa tiket pesawat dan hotel? Gimana itu Pak Budi? Saya sampai komentari terus orang Kristen bilang kamu nggak ngerti pengurusan visa. Saya sampai bilang aku yang nggak ngerti atau kalian yang terlalu kampungan gitu. Di mana-mana visa Nggak bisa. Amerika itu, visa Aku Amerika nggak itu tahu harus ada. visa masa ngurusnya Sukar. Hah? Cuma aku ya juga nggak ngerti visa apa yang digunakan kan, bukan visa turis kalau untuk debat. Kan nggak Visa masuk turis. akal kalau visa turis untuk 3 hari kan nggak masuk akal. Iya, Jadi nggak, lalu sekarang gini ngurus lah. visa tuh mesti ngomong apa? Kan ditanya kan mau pergi Betul. Amerika untuk apa? Iya, cuman yang saya bingung di Nah, mana kalau cara cuma 3 hari kan mohon, nggak masuk akal. nggak, gimana cara mohon visa tanpa tiket untuk Amerika? Oh ya, Loh, ya ini Jul, ini tiketnya sebenarnya kan gini bayar juga sana. Jul. Lu ada bikin visa Masa itu ada masih dua, punya sebelum tiket lu dulu berangkat sama ketika lu visa berangkat. Amerika? Nah, kalau yang bikin tiket itu Amerika nggak ada VOE visa on namanya, arrival. visa on arrival. Amerika nggak ada visa on arrival untuk Indonesia. Indonesia termasuk negara yang susah dapat visa ke Amerika. Lo harus tahu itu. Nah, kalau gitu sih Sofiatul ini jalur apa dia? Meksiko ya? Lewat Meksiko dia. Kakakku ke Amerika bolak-balik nggak Bareng nggak ada Metamin. masalah ya. Jadi gini ya teman-teman, untuk visa Amerika ya itu balik lagi. Apalagi kalau kamu seumur hidup belum pernah ke luar negeri, terus kamu langsung
perjalanan pertama kamu apply ke Amerika, itu akan susah. Amerika itu Oh, dia akan lihat kamu udah pernah kemana saja, terutama negara-negara yang jadi koalisi dia ya. Jadi biasanya kalau kamu udah pernah ke Jepang, ke Aussie, visa Schengen, ya itu kamu akan gampang dapat Amerika. Tapi kalau kamu belum pernah, itu akan susah. Terus apply visa Amerika kurang lebih mirip sama Eropa. Kamu harus lampirkan tiket PP, ya. Kamu harus lampirkan tiket PP dan juga kamu di sana tinggal di mana. Kamu harus kasih tahu, saya tinggalnya di hotel ini, kamu kasih nampak booking kamu, iya. minimal booking dulu. Betul nggak Pak Budi? Aku nggak tahu ya, lupa aku dulu soalnya waktu sekolah teologi itu ngurus visanya gimana, aku lupa sudah. Hmm. Ya kalau Itu tahun dulu sekolah 85. belajar ya beda. Visa pelajar ya beda lagi kan. Iya, visa studi beda. Hmm. Ya intinya nggak ada niat Pak. Kalau memang ada niat, Tapi yang jelas nggak mungkin kalau 3 hari itu nggak mungkin. Mau visa apa? Masa visa debat gitu. nggak. Tapi gini lah. Menurut Pak Budi lah, ngapain jauh-jauh Amerika? Masih ada negara yang lebih gampang. Contohnya Singapura lah. Yang notabene saya rasa hanya orang Singapura nggak bakal bodoh. diizinkan. Ya jangan bilang Singapura debat. dan Malaysia aku yakin nggak diizinkan. Bukan Pak, maksudnya gini, lu nggak perlu harus apply debat, kan nggak perlu dipertontonkan rame orang kan. Yang penting lu ada tempat, kalian ngobrol aja, kalian debat, yang penting di live kan selesai kan. Iya, Betul nggak? iya. Nggak harus jadi nggak harus jadi satu event besar kok. Kan balik lagi. Pokoknya harus di negara yang netral gitulah. Oke. Jadi balik lagi gitu, tergantung lu mohonnya apa gitu kan. Kayak contoh lah kemarin HTD bikin debat sama jadi kemarin HTD itu ada debat, cuman dia debatnya cuman nyewa satu villa, ya udah cuman diskusi di situ, nggak ada penonton. Ya itu nggak perlu izin teman-teman. Jadi jatuhnya kan bukan debat, diskusi kan. Kayak contoh misalnya saya undang Pak Budi Asali makan lah, kita di tempat makan kita diskusi. Ya, apa perlu izin? Ya nggak perlu. Yang penting kan di live kan. Iya. Tapi ini cukup menarik sih. Pak Budi sendiri Cuma nggak ada mereka kan nggak berani datang ke sini. Kalau mereka datang ke sini mereka ditangkap kan. siapa? Jadi makanya mereka undang pergi ke US. US mereka akan dengan aman lah pokoknya bagi mereka. Iya, tapi nggak mau keluar duit. Lucu juga Pak. Mau ngundang orang tapi nggak mau keluar duit. Loh, dia kan bilang mau bayari kan hotel 3 hari. Tapi ya itu 3 hari aku pikir loh ini visanya nanti visa apa ini kalau 3 hari ini. Iya, harusnya kan kalau lu memang niat, lu yang ngurusin semua dong. Ya udah mana lu punya paspor, kita yang ngurusin. Itu kalau memang niat kan. Nggak bisa, visa nggak bisa diuruskan orang lain kan. Loh, bisa Pak pakai Mesti orang yang Ada berangkat travel. itu yang ngurus sendiri. Enggak, kan Tapi bisa dia lewat mestinya, travel. tapi nggak tahu itu nggak ada biaya mestinya ya. Enggak, visa Amerika 2 juta lebih. Oh ya kalau 2 juta ya nggak masalah lah. Iya, masuk bisa dilewat travel kan? Biasanya kan travel yang ngurusin gitu. Lu lempar ke travel dong. Oh gitu. Nggak, Sofiatul ini kan apa ya? Dia kan imigran ke Amerika gitu kan. Dia diurus pasti itu sama yang traffickernya atau yang apa penjualan manusianya. Mana ngerti dia birokrasi, Bre? Dia warga negara sana atau enggak tuh? Kalau dilihat sih kayaknya masih bujuk suaminya untuk mau ngajuin apa? Untuk mau bantu bikin green card. Enggak gampang, masa gampang sekarang bikin green card kan? Oke, Ya ya. kawin sama orang sana dulu. Siapa yang bisa ditipu daya gitu-gitu? Kayaknya ada sih, udah ada kayaknya. Ini contoh ya, ini contoh ya. Ini OCBC ya, website OCBC. OCBC, oke. Ya, ini ya, cara mengurus visa Amerika secara prosedur dan minimal tabungan ya. Oke, di sini kalian bisa baca dengan jelas. Nih. Oke, mana nih? Untuk pengurusan visa sekitar 190 US dollar atau 2,8 juta. Terus untuk ini ya, syarat-syarat pengurusannya, paspor, pas foto, rekening koran ya, surat keterangan pegawai kalau Anda kerja, dan dokumen rencana perjalanan bisnis di Amerika, termasuk pemesanan akomodasi. Ya ini wajib nih. Kamu harus Ya itu kalau 3 hari kan nggak mungkin tapi ya. ya. Jadi sering kejadian kayak temanku beberapa kali ya. Dia udah beli tiket, begitu mohon visa ditolak. Ya udah hangus. Memang resiko beberapa negara itu tuh. Gitu. Cuman ya karena dia nggak pernah ngurus prosedurnya, mungkin dia jadi nggak tahu ya karena dia kan diurusin sama orang juga. Orang yang
diurusin sama orang lain pasti nggak ngerti. Ini mirip dengan dulu si siapa tuh? Siapa ya waktu itu ada dia pergi bahas sama saya tentang pajak, begitu saya tanya cara hitungnya nggak tahu dia. Jadi saya bilang ya udah artinya kamu nggak bayar, sesimpel itu. Dia sama trafficker Sofiatul itu. Di sana imigran. Gelap dulu pastinya kan. Gua rasa sih jalur Meksiko dia. Nggak tahu lah, no comment ya. Perbatasan. Tapi sebelum Nggak, kayaknya sekarang di zaman Barack dulu, Obama. dia benaran di Amerika atau enggak aja kita nggak tahu. Yang pertama karena dia nggak pernah open cam kasih nampak kondisi ya. Kalau lu di Amerika lu pasti pede dong, kayak Edis gitu. Ya, Berani. ini sering open cam kok. Aku tadi lihat dia open cam. Nggak, dia open cam di ruangan Pak, di rumahnya aja, di dalam ruangan dia kan, bukan kasih nampak. Oh ini Amerika, kasih lihat luar gitu. Ini mobil saya gitu, nggak ada kan? Dan dari mana Bapak tahu itu Amerika hanya berdasarkan di dalam rumah gitu? Nggak ada kan? Lu kalau di Amerika lu pasti, apalagi dia bilang dia di California, dia pasti pede dong jumpai Polikarpus yang lain. Contoh Edis lah, kemarin pendeta Mel Atok ke Amerika kan Edis yang jemput. Nggak gitu, Jul. Lu kalau misalnya lu bisa jatuhnya di outsource cleaner ya, cleaner pembersih di gedung-gedung di hotel-hotel, lu nggak bisa keluar sembarangan, bre. ini tak kemana-mana aja ngomongnya si Kores ini. Jadi Kita ngomongin Sofiatul kan. ya, jadi intinya gini lah. Kalau kita memang di sana Pak, apalagi tipikal dia kan mau bersosialisasi karena dia suka menggandeng orang-orang ya. Harusnya dia jumpai dong Saipudin, Edis gitu kan. Apalagi satu daerah kok. Kecuali beda daerah ya. Lu Oh, kalau kayak kalau itu ini, bre, Sofiatul itu dia tidak percaya, tidak mudah percaya dengan sesama Kristen. buktinya dong. Bahkan orang-orang yang sering satu room sama dia pun nggak tahu dia ini siapa. Oke lah, tapi kalau cuma sekedar ketemu makan apa sih susahnya? Nggak mau dia. Lah. Apa bedanya dengan si apa ya ekstra apa si ini? Ya ini contoh ya. Nah, kalau benaran di Amerika dia pede kayak gini. Enggak, orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang belum pernah ditusuk dari belakang. Belum pernah mereka, makanya santai baik. Betul nggak? Kalau Pak Budi lah secara inilah. Tapi kalau ini Pak, di dalam mobil, kenapa ini si Eris TV-nya kok sebelah kanan? enggak, ini kan mirror Pak. Ini karena mirror. Tapi dia kasih nampak kok pemandangannya. Ini. Oh, Ini. Itu Edis atau siapa itu? Edis. Ini kasih nampak kok. Eris. Ini kan kasih nampak Pak. Edis Karena di sana sering tuh kok. kan setirnya sebelah kiri. Iya, tapi ini kan karena mirror Pak. Karena efek mirror bukan karena Kamera depan, Pak Budi. Iya. Kamera depan pasti mirroring. Ini dia posisinya Pak. Ini kalau kameranya belakang, ini kamera belakang jadi kayak gini. Dan pede aja gitu, pede aja kasih nampak. Edis itu sering masuk room saya dulu untuk kasih nampak. Julius, saya lagi di Amerika gitu, pamerin dia kan. Nah, dia hobi tuh pamer-pamer. Iya, sampai aku pernah lihat juga dia ada video dia di Amerika ada, pokoknya tahu kelihatan lah kalau itu Amerika lah. Ya, kalau Sofiatul kan nggak pernah kita lihat video seperti itu. Jadi menurut aku tuh penggiringan Tapi kalau opini. dia berani ngundang debat seperti itu, tahu-tahu dia nggak ada di sana kan ya nggak lucu lah. Ya itulah dia bikin syarat yang nggak masuk di akal Pak. Itu namanya teori pengharapan. Kayak contoh misalnya saya bilang sama Pak Budi gini, oke saya undang Pak Budi datang, tapi syaratnya Pak Budi harus bawa 1.000 orang gitu kan. Kan nggak masuk akal gitu. Udah tahu nggak bakal terjadi. Yang dia sampaikan tuh udah tahu nggak bakal terjadi. Karena gimana ceritanya lu minta visa orang gitu. Sedangkan prosedur awalnya belum dijalani. Sama ini juga, sama apa namanya? Dia mengundang orang-orang yang mempunyai sertifikat pengakuan antar keilmuannya kan. Waktu itu pernah kan sama Ustadz Wafi di Zoom dialog dengan siapa namanya Sofiatul gitu. Ketika mereka sedang beradu bertanya background, Ustadz Wafi mengeluarkan tuh ijazah kelulusannya, terus piagam kemenangan dalam dakwah bahasa Arab kayak gitu kan, sertifikat-sertifikat kejuaraan gitu kan, yang menguatkan menyandang status ustadz gitu. Di balik bertanya, nah sekarang Sofiatul, lu ini punya akreditasi apa di kekristenan? Terdiam satu Zoom,
Ya. Bahkan ini aku tambahin ya. Dia Jadi sekolah teologi atau enggak ya? dia Nggak, sekolah teologi. sertifikat ya, sertifikatnya nggak muncul. Jangankan S1 lah, D1 aja dulu keluarin. Bukan, minimal kasih nampak lah. Dia bilang kan dia pelayan Tuhan yang udah lama. Minimal lu kasih nampak dong video atau dokumentasi lu udah ikut acara Iya, apa. itu yang paling rendahnya segitu aja, ikut kegiatan gitu. Nggak perlu yang perkertasan-kertasan itu ya, yang pengukuhan Kasih nampak lah seorang teolog. Video kayak gitu aja dia nggak punya loh, anjir. Punya apa? Habis itu yang ini ya, yang paling lucu tuh tau Pak? Dia kan bangga-banggain Al Hayat Internasional gitu. Aku bingung tuh organisasi apa? Karena setahu aku dari dulu dia ngomong dia punya organisasi tapi nggak ada satupun yang dia buat. Masih lebih mending si Paul Jong. Ya, si Paul Jong itu walaupun orangnya nggak beres, tapi yayasan dia benaran ada dan ada kegiatannya gitu. Dia pernah nyumbangin apa gitu. Ada dokumentasinya lah. Ada video dokumentasinya, ada yang dia kerjain gitu. Ah, itu kan mending gitu. Jelas kan? Ada buktinya. Al Hayat Oh, kalau itu gua tahu, Jul. Kegiatan Al Hayat gua tahu ada satu kegiatannya. Mendanai hidup meminjamkan uang ke Lina Wijaya sebesar 15 juta. Aduh. Kegiatan itu bukan ya jatuhnya ya? Itu pribadi juga bisa kalau itu apa pula butuh yayasan. Ya kalau di bawah pribadi Sofiatul dari mana duitnya, Bre? Lah donasi banyak kok donatur. Loh, Dia enggak Gitu ngerti dia aja. buka donasi antar negara gitu. Loh dia pakai rekening Nah, Indonesia. kalau Edis dia itu punya dapat duit PayPal loh, dia banyak punya PayPal, tapi Anjir, TikTok PayPal dapat buset banyak. tahun 90 anjing zaman Yahoo. lu serius? Kenapa Pak Budi? Kalau Adis TV dapat duit banyak dari TikTok ini tiap malam. Oh, kenceng dia. Kenceng dia. Pak Budi, Makanya gue kalau, bilang juga pendeta-pendeta offline itu kelewat sama Edis. kalau mau kaya hujat Islam Pak, cepat. Itu syarat. Balik lagi kita ke situ bahasannya, jadi jalur cepat kaya dalam kekristenan. Kita lihat orang-orang yang dari Kristen yang menghujat Islam, lihat perubahan hidupnya gitu. Edis dulu mana mampu beli kacamata? Mana mampu dia beli kacamata? Ya memang kelasnya itu beda lah Pak. Kita tahu lah. Tapi kalau kayak Pak Budi kan ya kita tahu hidupnya tuh dari dulu ya udah ada gitu, udah mampu, memang beda lah. Jadi Pak Budi harus apa ya? Harus tahu psikologis dari umatnya sendiri gitu. Karena gua ngerti musuh gua itu ya gue pelajari psikologisnya, pelajari backgroundnya dan chart dari